Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita coba bedah kasus ya, VGA no power atau mati total ya. Eh, no power atau mati total kemarin dialami oleh VGA RX 6700 XT. Dia standby di IC namanya GS 3270. Ini kalau kita lihat data sheetnya 5 volt keluar, 5 volt kita centrangin ya. Oke, keluar. Di Vcore, VRAM semuanya nggak keluar ya. Nah, ini saya kasih ilustrasi kondisi papan PCB. Kondisinya seperti ini ya, dibalik ya. Jadi kondisinya tampak belakang ya. Nah, kondisinya tampak belakang begini. Nah, ini pin yang ini kalau kita hitung ada dari depan ya. Kita hitung ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yang ini maksudnya ya. Yang ini ya. Ini ya maksudnya ya. Nah, ini pin sangat membantu dalam hal pengecekan. Kita bisa dengan cepat mengidentifikasi mati total yang dimaksud hasil pengukuran komponen yang ada di MOSFET, yang ada di Vcore, VRAM, dan lain-lainnya. Itu nggak ada terindikasi short atau kebakar ya. Jadi kondisinya memang jalur kayak contoh kemarin 6700 XT ya, hasil pengukuran jalur sempurna tapi loss. Tapi kenapa loss ya, loss power gitu. Nah, untuk komponen aktif seperti MOSFET, kalau dia ada indikasi kerusakan short gitu ya, tinggal ukur aja di sebelahnya. Misalnya di sini ada MOSFET. Nah, di sebelahnya ini ada kapasitor, ada plus ada minus. Plus minus ini nggak boleh nyambung ya. Kalau minus terhubung ke ground, nah kalau plusnya nggak boleh terhubung ke sini ya. Nentuin kondisi si jalur ya. Kondisi seperti itu kita nggak alamin, tapi kenapa kok dikasih power dia bengong ya. Nah, kalau contohnya 6700 XT kemarin, dia mengalami short lokal ya. Short lokal itu selain MOSFET di jalur yang ini ya, nomor 11 ya. Jadi kalau dilihat di sini, dia adanya di mana? Di sini nih. Sini di ujung. Nah, jadi dia ada ngalamin short lokal di sini. Nah, kalau diurut dia larinya, karena ini seri AMD, dia ada kodenya itu kecil banget, kaki 6. Kodenya AC. Ya. Setelah ini saya cabut, ukur jalur di sini normal. Shortnya hilang. Ya. Maksudnya shortnya hilang itu nggak ada nilai, diukur kosong. Kita pasang yang baru. Nah, nilainya ya, kalau kita urut ya, ini 11 itu kurang lebih nilainya di sini. Ada yang 0,69, ada yang 0,7, ada yang 0,5. Yang jelas dia nggak boleh nilainya 0,1 sekian-sekian. 0,16, 0,15 nggak boleh. Dia mesti ada nilainya. Nah, nanti cara ngukurnya pakai multi biasa ya. Dibalik ya, di ground dikasih plus ya, ingat ya. Di ground dikasih plus, di sini dikasih minus. Ya, jangan groundnya minus, dibalik multinya. Yang ini kasih plus, yang groundnya terserah kan, mau ngambil groundnya di mana bebas. Itu dikasih multitester warna merah plus, di sininya minus. Nah, catat kalau nilainya sekitar 0,6, 0,7 atau 0,5, oke. Tergantung seri VGA nya.
Nah, kalau kondisi ini yang mohon maaf ya, ini ngalamin problem jalur ini, dia akan mati total. Kayak PGA bengong aja power, tapi bingungnya MOSFET semua nggak ada yang short, jalur ya, jalur dan segala macam. Nggak ada yang short. Nah, jadi setelah ini diganti, kita coba kasih power, ternyata nggak ada. Nah, kemarin ada saya review karena memang kondisinya ngelihat jalur ya, namanya VGA masih baru ya, mantep semua solderan, nggak kepikiran tuh kalau jalur ada yang putus gitu ya, kepikirannya ke PWM. Ternyata setelah dicek ini di PWM di kaki sini ya, nanti ketemunya dia ada salah satunya dikasih contoh di bawah sini lah ya, sini sama sini dikasih kapasitor C. Jadi kalau diukur dia short, atasnya enggak, di sini juga. Nah, nanti sama-sama ya kita lihat ya. Nah, di sini juga dikasih C kapasitor. Ini juga kondisinya short. Nah, saya agak curiga di situ. Tapi setelah saya cek di datasheet, memang dia kondisinya seperti itu. Nah, di datasheet kita lihat diagramnya, ya, kondisinya emang seperti itu. Akhirnya saya nggak beralih lagi ke sini. Saya ngetrace jalur, cek komponen pakai mikroskop segala macam, pakai multi. Nah, akhirnya ada ketemu di sini satu komponen kaki 6 gini ya, kurang lebih ya. Komponen kaki 6. Ini nggak tahu kenapa, karena mungkin udah pernah diservis ke orang. Posisinya ini udah nggak presisi ternyata. Udah nggak presisi, agak curiga, saya angkat, ternyata bener. Dia kayak bekas kesodok apa kejatuhan apa. Ini tuh dia agak pengok ya. Nah, di sini ini ada satu kaki yang harusnya kalau jalurnya ini ke sini nyambung. Nah, ketemulah titik terangnya, saya angkat, ada jalur putus, akhirnya kita sambung gitu. Untuk yang mati total. Tapi intinya Anda bermainlah di sini, di pin. Kalau nilainya, nah misalnya ini ya ada 0,1, 0,412 itu kalau kita ukur di pin 10 sama 9. Nah, ini kalau pin 10 sama pin 9 rusak, ininya bagus, dia ada powernya masuk. Tapi kalau ini semacam kayak trigger buat ngedisplay. Nah, kalau ini kejadian untuk yang RX 5600 XT kemarin. Nah, RX 5600 kemarin problemnya di jalur ini. Problem di jalur 10 9. Dia short, nilainya bukan 0,4 tapi nilainya 0,1 sekian. Nah, setelah di root, ketemulah di atasnya ada model IC kaki 5, depan 2 belakang 3, kodenya FE. Nah, setelah ini dicabut, diukur, shortnya hilang, alias nggak ada kosong kalau diukur. Nah, setelah dipasang yang bagus ya, diukur di sini nilainya dapat segini. Nah, itu jadi dengan kondisi kalau kita urut di kaki nomor 11 untuk yang kondisi matot nih, nomor 11, nomor 9, 10 untuk kondisi nyala tapi nggak mau display, power semua masuk ya. Kalau dia nilainya segini ya, ingat ya, kalau dia nilainya segini kondisi bagus, tetap nggak mau nyala, semua power masuk diukur nggak ada problem, tetap nggak mau nyala, baru cek VRAM, tingkat keberhasilannya di atas 50%. Nah, satu lagi di pin 23 ini
Kalau kita ukur 0,45, ini jalurnya ya. Kalau saya trace, dia lari ke PWM. Jadi kalau PWM-nya nilainya segini, Agan nggak usah kotak-atik dulu. Karena kalau Agan mau coba, PWM-nya cabut, ukur di kaki 23. Dia hilang. Jadi ini sepertinya dia larinya ngetrace-nya ke sini. Ini saya kasih gambarnya. Dia dari sini ke sini ke PWM. Jadi ini kita udah ngebahas bukan hanya untuk Pak Matot ya, untuk yang apa namanya, untuk yang powernya masuk tapi nggak bisa display. Juga kita udah sekalian bahas nih 9, 10 ini untuk yang power masuk tapi nggak display. Kalau dia ketemu nilainya short nggak normal begini ya, kalau normalnya begini gimana? Nah, Agan mesti cek VRAM. Nah itu makanya VRAM salah satu penyebab bisa bikin blue screen. Nah, bukan blue screen aja, apa namanya, no display atau FAQ, dan lama-lama dia atau bisa juga jadi nggak kuat dipakai mining ya. Nah, bisa juga penyebabnya itu. Kalau di ini kita ambil contoh di RX 6700 atau RX 5600 ya. 65 ya. Ya 56, maaf. Nah, untuk yang 580, 480 sama, hampir sama. Cuma nilainya ada yang beda, komponennya ada yang beda. Beda-beda dikit, nggak beda-beda banyak. Tapi ini jadi tolak ukur kita untuk ngambil kesimpulan bahwasannya kalau bermain di bagian power, referensinya ini pin yang di belakang sini, referensinya pin yang depan. Nanti kita akan bahas lagi, tapi ini yang paling penting ya, kita akan bahas lagi satu-satu. Jadi ada pertanyaan nih, misalnya ya, kasus pertama pertanyaan, habis dicuci kok bisa nyala? Nah, kan ada tuh di YouTube juga banyak, VGA modal dicuci nyala. Nah, cuci itu bentuk dari yang namanya ngilangin listrik statis, yang tadinya ada jalur short akibat debu mengerah selama korosi ya. Setelah dibersihin udah nggak short lagi dia, nah, akhirnya bisa nyala. Untuk VGA yang lawas ya, mungkin beberapa teknik ini bisa dipakai. Beberapa VGA jenis baru yang debunya belum banyak ya, tapi mengalami kerusakan ya, tentu bukan hanya bisa dicuci. Itu sebab maka saya cleaning itu wajib. Buat apa? Buat ngilangin yang namanya statik tadi itu. Karena kita daripada bongkar VRAM, bongkar chip, mendingan di cleaning seyogyanya. Moga-moganya bisa ngurangin yang namanya kerak-kerak debu atau debu campur minyak. Karena thermal pad, ada beberapa thermal pad kalau kepanasan dia jadi minyak turun ke VRAM, akhirnya VRAM-nya masukkan minyak campur debu ya, itu problem jadinya. Jalur komponen aktif seperti MOSFET tidak short dan jalur tidak ada yang terbakar ya. Jadi kondisi-kondisi ini kita bisa praktekin, bingung-bingung loh, ini kok power ada segala macem ya, kok VGA-nya nggak mau display. Nah, jadi untuk yang apa namanya, untuk yang kerusakan dengan gejala ini sih, gejala apa ya, gejala umum, tapi kebanyakan juga nggak hanya dari sini. Yang penting Agan langsung aja eksekusi kalau dapat VGA rusak. Nah, cek aja dulu jalur, baru nanti bagian power, MOSFET dan segala macamnya. Untuk yang Vega nanti kita spesial review ya. Buat bronya ada yang nanya gimana kalau di konsep ini kita terapin di mana, di VGA ya.
di VGA. Atau nanti gini, biar Agan juga nggak penasaran ya, ambil VGA bagus, yang penting ya cara ngukurnya di ground dikasih plus, kabel hitamnya minusnya ukur di sini dicatat. VGA bagus ya, yang VGA rusak diukur. VGA bagus hitung jadi patokannya Agan. Nah, gitu ya. Sambil kita lihat ini dulu nih, ini apa namanya, PWM diagramnya. Oke, kita lanjut. Ini PWM 35201 sama dengan 35712 ya, sama ya. Nah, jadi ini kalau kita mau ngukur PCC-nya, jadi gini, di sebelahnya PWM ini ada IC kaki 5. Itu semacam kayak regulator ya. Nah, itu PCC ini masuk di 3,3 volt. Ukur aja di kaki sini. Karena dia yang supply tegangan ke si PWM ya. Nah, ini kaki 37 sama 36. Kalau kita ukur di VGA dengan AMD contoh kayak Vega 56, 67 ya. Ini dikasih kapasitor dia. Nah, kita buktiin ya. Dia ada dua di sini, di Vcen sama VRTN. Sini dikasih kapasitor. Di sini juga nih vCPU sama VRTN. Nah, kita buktiin di blok diagramnya. Di blok diagramnya, nah ini ya, PCC tegangan masuknya di 3,3 volt. Ini ya, ini Vcen sama VTRN dia terkoneksi, ada kapasitor ke vCPU. Nah, setelah saya lihat ini, akhirnya saya nggak putusin untuk kotak-katik di PWM ya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ragu-ragu, kita bisa ngelihat ya. Yang penting ini nih ya diagramnya. Kalau kita mau ngecek atu-atu apa segala macam terlalu lama, ambil aja intinya. Biasanya di sebelah PWM itu ada IC regulator. Ya. Diukur aja di IC regulator keluar nggak tegangannya, 5 volt apa 3,3 volt ya. Di jalur yang di kaki PCI paling bawah yang nomor 23 itu juga bisa diurut. Kalau agar nggak percaya, cabut PWM-nya, ukur di kaki itu. Ada apa nggak ada, buat nentuin jalur larinya kemana. Yang penting jangan salah, kondisinya harus yang di ground itu dikasih kabel warna merah plus multitester ya, yang untuk di kaki-kaki pin PGA-nya pakein yang warna hitam, yang groundnya ya istilahnya ya, plus minusnya ya. Oke. Nanti kita akan, ini sementara kita udah bedah kasus untuk 3 mungkin ya. PGA no power, PGA power ada tapi nggak bisa display. Nah, gimana kalau VGA-nya untuk Vega? Kalau Vega dia kan PCIe yang 1,7 supply ke chip ada, aux 0,8 juga ada, tapi di Vcore-nya yang nggak ada ya. Penyebabnya kalau itu ya nanti sama-sama ya kita bedah lagi ya. Ini sementara yang umum dulu. Kalau yang gimana yang cuman Vcore doang yang nggak keluar, nah nanti kita cari, kita coba rumusin dulu ya. Tapi ini dasar atau basic ini Agan bisa kuasai, udah cukup bagus. Udah bisa nge-repair VGA matot, bisa nge-repair VGA. Bukan yang short ya, ini kita ngomong yang bukan yang short ya. Kalau yang short saya udah pernah bedah di beberapa video. Kalau yang ini tambahan, mastiin kalau misalnya nanti ketemu VGA, Pak, ini VGA semua ada tegangan, tapi kok nggak mau display. Nah, sebelum kita bongkar-bongkar yang namanya VRAM, cek dulu jalur yang nomor 10 sama nomor 9. Jangan sampai dia ada ngalamin yang namanya short. Oke. Seperti itu dulu ya.